Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang mengapa orang-orang yang kelihatannya rajin ibadah tapi doanya tidak dikabulkan, sementara banyak orang-orang yang tidak ibadah tapi kelihatannya hidupnya sukses, usahanya maju, keluarganya sehat, seperti apa yang dikeluhkan oleh Bois nih. Jadi begini, gimana Pak? dalam Islam kita wajib berdoa dalam kondisi, dalam situasi apapun. Dan setiap doa yang dipanjatkan oleh manusia itu pasti didengar oleh Allah. Karena Allah itu Sami'ud Du'a, Maha mendengar semua doa. Doa dari siapa saja, kapan saja, di mana saja. Allah itu zat yang Maha mendengar semua doa. Jadi tidak boleh kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak adil kepada kita. Allah tidak mendengar doa-doa kita. Allah pasti mendengar dan Allah pasti mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Cuma dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kata Nabi, ma min da'in illa huwa baina ihda wa salasin. Setiap orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 bentuk, 3 bentuk atau 3 cara Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu talibatuhu. Jadi ada orang yang berdoa, saat itu dia berdoa, saat itu dikabulkan sama Allah. Jadi setiap kali dia berdoa selalu dikabulkan oleh Allah saat itu. Nah, untuk hal ini kita juga jangan GR juga. Jadi ketika kita berdoa, setiap doa kita selalu dijabah, dikabulkan oleh Allah, itu jangan GR juga. Karena belum tentu doa yang selalu dikabulkan orang itu disayang sama Allah. Belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Ada contoh umpama. Iya. Ada orang mabok, terus kecebur ke got, badannya bau, ke rumah saya, minta duit. Itu pasti saya kasih buru-buru. Kenapa? Karena saya kagak demen. Udah mukanya acak-acakan, bau, saya kasih. Kenapa saya kasih? Karena saya kagak demen. Begitu juga kita nggak usah heran ketika ada orang ahli maksiat, tidak pernah ibadah kepada Allah, kemudian hidupnya kelihatan sukses, usahanya maju. Pokoknya kelihatan mata kita mah, wah Allah sayang banget sama dia. Padahal belum tentu. Bisa jadi Allah ngasih dia karena Allah kagak demen sebenarnya sama dia. Ini dalam bahasa Arab disebut istidraj. Iya. Dan memang ada yang betul-betul Allah emang sayang banget sama dia, dikabulkan saat itu. Ini yang pertama, ada orang yang berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Yang kedua, kata Nabi, imma ayudakhiru lahu sawabuhu. Bisa jadi doanya tidak dikabulkan saat itu, sengaja. Doa-doanya, pahala-pahala doa-doanya itu Allah simpan. Allah simpan pahalanya. Kapan dikabulkan? Nanti
menunggu saat yang tepat. Atau dalam bahasa lain, Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginin. Karena belum tentu apa yang menjadi keinginan kita baik buat kita. Karena al khairu makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Jadi sengaja doa kita disimpan dulu nih sama Allah nih. Ntar nunggu saat yang pas, saat yang tepat. Saat kita sudah dianggap Allah pantas mendapatinnya, baru Allah kasih. Jadi umpama nih, Bois Ya, doa malah tiap hari minta dibeliin, mau pengen motor, pengen mobil, pengen punya rumah. Iya. Udah puluhan tahun doa kagak dikabul-kabulin. Iya. Itu jangan suuzon sama Allah. Jangan ngerasa, ya Allah, gua udah lama-lama, udah tahajud, udah duha, nggak dikabul-kabulin ini. Iya. Apa Allah kagak denger kali ya? Benar. Apa Allah pilih kasih apa? Enggak, Allah denger, Allah simpen pahalanya. Oh, didengar pakai. Pasti didengar, disimpan pahalanya tuh. Terus kebaikannya terus. Kapan dikabulinya? Entar. Nunggu saat yang pas. Karena boleh jadi kalau dikabulkan saat ini, punya mobil, bisa jadi nanti malah ngejauh dari Allah. Kalau dikabulkan saat ini bisa jadi malah jadi mudarat, bahaya buat dia. Jadi sengaja Allah tidak dikabulkan saat ini karena Allah sayang sama dia. Nunggu waktu yang pas. Kayak contoh nih, saya punya anak umur 5 tahun, ya. Pengen motor. Itu sebenarnya saya sanggup, jangankan 1, 10 saya beliin. Tapi kira-kira saya beliin nggak tuh anak saya yang 5 tahun minta motor? Kagak. Kenapa? Belum pantas. Bocah 5 tahun naik motor, bahaya buat dia. Entar kalau udah pas umurnya baru dibeliin. Allah juga begitu. Bukannya Allah kagak dengar, bukan Allah kagak jawab. Entar nunggu waktu dan saat yang pas. Karena Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita. Terus saja berdoa terus. Jangan putus asa. Karena setiap doa itu mengandung pahala, mengandung kebaikan. Berarti Allah lagi demen terus. Ya. Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga yang terakhir nih. Imma ayyusrafa anhu anissu'i misluha. Apa itu? Sengaja. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pinta, sengaja sama Allah. Bisa jadi sama Allah dialihkan, diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Contohnya gimana? Contohnya begini, umpama nih. Ya. Umpama kita punya anak sakit nih, umpama. Kata dokter, ini anak bapak jangan dikasih minum minum teh manis. Ya. Sedangkan anak kita demen sama teh manis nih, minta teh manis mulu. Karena nggak bagus dia minum teh manis, sama kita ganti susu. Iya. Begitu contohnya. Iya. Buat yang baik. Iya. Jadi apa yang kita minta sengaja Allah nggak kabulkan karena itu nggak baik buat kita. Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih pas buat kita. Jadi kayak contoh nih. Kita minta apa, nggak dikabul-kabulin. Tapi kita nggak sadar, kita sehat, mata kita masih awas, kuping kita masih awas, kita makan apa juga enak, ya. Nggak sengaja kita dikasih sehat nih, nggak sengaja itu barangkali bentuk lain dari pengkabulan doa-doa kita. Kita minta ini dikasihnya itu. Kita minta itu dikasihnya ini gitu. Kita minta ono dikasihnya itu. Jadi bisa jadi Allah ganti doa kita dengan yang lain, yang itu lebih baik buat kita. Cuman kadang-kadang kita agak tahu. Dalam bahasa Quran indah sekali Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah tuh. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita anggap kagak baik, apa yang kita gedegin, itu justru lebih baik buat kita. Dan sebaliknya, boleh jadi
apa yang kita demenin, Iya. apa yang kita cintain, apa yang kita anggap enak, justru itu sebetulnya penyakit buat kita. Dan kata Allah, Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita, dan sementara kita, pengetahuan kita terbatas. Tuh, begitu. Jadi jangan putus asa dalam berdoa, apalagi sampai nyebut-nyebut Allah kagak adil, kagak boleh itu. Allah adil sama hamba-hambanya semua. Allah sayang. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan, mungkin Allah punya cara lain untuk mengabulkan doa itu. Paham? Oh gitu Pak. Iya, karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita inginin. Karena keinginan kita belum tentu baik buat kita di mata Allah. Paham ya? Paham Pak. Iya dong. Oke. Terus berdoa. Kalau sendal dia hilang itu dosa kan? Dia banyak dosa kalau pakai ya. Kalau sendal hilang di masjid nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, yang bahaya itu sendalnya nggak pernah kelihatan di masjid. Itu yang bahaya. Berarti saya baik nih. Nih, Dengerin Bang, kita gak dari tadi. bahaya paling bahaya jika sendal kita nggak berada di masjid. Itu dia. Lebih baik kita hilang sendal di masjid daripada kita hilang sendal di mana pakai? Satu. Di mall. Oh, di mall. Seharusnya kita ke mall, ke masjid. Ya. Kayak